Permainan hidup atau mati. Awal Februari 1995 di Building 4 dari Fort Benning, Georgia, seorang instruktur yang dijuluki Yoda memberi pukulan telak kepada ego kami dalam bentuk suatu pertanyaan yang tampaknya sederhana. Apa satu-satunya ciri khas pembeda dari seorang pemimpin? Komunikasi, kata salah satu calon perwira rekan saya. Oh begitu, Yoda menjawab. Jadi, rencana pertempuran Anda morat-marit, tapi Anda mengomunikasikannya dengan sempurna kepada pasukan Anda. Selamat, calon perwira. Anda baru saja membunuh seluruh pelotonmu. Saya melihat kemuliaan dalam masa depan Anda. Yang lain? Memimpin dengan teladan, calon lain menimpali. Sebetulnya bukan jawaban yang buruk, tapi jelas Anda tidak mendengarkan pertanyaannya. Maksud saya, jika semua prajurit Anda memperhatikan detail sesedikit Anda, apakah Anda bisa percaya mereka tidak akan membuat Anda terbunuh saat berpatroli? Ada yang ingin mencoba yang benar-benar tahu cara mendengarkan? Apa satu-satunya ciri khas pembeda seorang pemimpin? Satu demi satu, setiap jawaban kami dipatahkan dengan sarkasme dan ejekan tanpa ampun, tetapi sangat beralasan. Setelah 90 menit penyiksaan mental ini, ruangan menjadi sunyi. Serius? Saya pikir Anda para calon perwira seharusnya menjadi yang terbaik dari kesatuan Anda masing-masing. Tuhan tolonglah kami semua. Tidak ada. Benar. Dengan satu pertanyaan sederhana dia mendaratkan panah yang dicelupkan ke dalam strychnine pada keangkuhan kami dan mengungkap sebuah kebenaran mendalam yang jelas tak terbantahkan. Jadi, Anda akan memimpin pasukan Anda ke dalam suatu perjuangan hidup atau mati yang putus asa. Tetapi tidak tahu satupun dari Anda bisa menjawab pertanyaan paling sederhana tentang kepemimpinan. Resapkan itu, jagoan. Kekejaman permukaan Yoda sebenarnya adalah suatu tindak mendalam belas kasih yang tersamar. Ketika dia akhirnya menyampaikan momen aha terakhir itu, kami tidak akan pernah sama lagi. Dan Anda juga tidak akan. Sebelum pengungkapan besar itu, dia menceritakan kepada kami bagaimana ia jatuh berlutut ketika ia pertama kali memandang hamparan amat luas batu nisan di pemakaman dan tugu peringatan Perang Dunia II Amerika di Normandia, Prancis. Dalam sekejap saya benar-benar memahami betapa banyak nyawa yang dipertaruhkan. Betapa seriusnya ucapan sumpah jabatan kita. Betapa seriusnya saya perlu menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang pemimpin. Dia berhenti, dan hampir setiap pria dewasa di ruangan itu terharu meneteskan air mata. Dan saya berharap kepada Tuhan Anda juga memahaminya. Sekarang izinkan saya untuk mengeluarkan Anda dari kesengsaraan bersama Anda dan sekaligus meluruskan masa depan Korps Perwira Angkatan Darat AS. Dia membalik papan tulis dan setengah dari ruangan mengalami pencerahan sekejap. Separuh lagi membutuhkan sedikit penjelasan sebelum momen walah itu masuk. Jadi, siapa di antara Anda jagoan mengira Anda paham? Dan demi Tuhan, jangan angkat tangan kecuali Anda benar-benar telah memikirkannya. Saya dengan gugup mengangkat tangan. Calon joiner, Anda jelas berani. Mari kita lihat apakah Anda tidak bodoh. Saya mengumpulkan keberanian dan menjawab. Pak, Anda bertanya apa satu-satunya ciri khas pembeda dari seorang pemimpin. Maksud Anda, itulah satu hal yang harus dilakukan pemimpin yang membedakannya dari mereka yang mengikutinya. Setiap orang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kepemimpinan dengan teladan adalah salah satu dari banyak gaya kepemimpinan dan bukan ciri khas pembeda. Dan seterusnya. Jadi tidak ada jawaban yang kami berikan sejauh ini adalah satu-satunya ciri pembeda. Banyak adalah ciri-ciri penting dari pemimpin yang baik, tetapi tidak satu pun adalah satu-satunya ciri pembeda. Tanggung jawab untuk melihat medan perang, yaitu untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di medan saat itu,
dan secara dinamis mengarungi medan menuju tujuan kita, bertumpu hanya pada sang pemimpin. Prajurit individu biasanya hanya bertanggung jawab atas satu bidang tembak, atau satu tugas sederhana, atau rentang tugas yang sangat sempit. Tetapi sang pemimpin perlu melihat medan perang secara keseluruhan, atau dia akan menggiring pasukannya kepada bencana. Tidak peduli seberapa terlatih pasukannya dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tidak mungkin bagi seorang prajurit untuk melakukan tugasnya dengan baik dan melihat medan perang pada saat yang sama. Karena perhatiannya harus hanya terfokus pada tugas langsungnya dan kesadaran situasi yang terbatas atas lingkungan sekitarnya. Namun, sang pemimpin harus melihat gambar lebih besar dari medan perang, setidaknya sebanyak medan perang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan semakin tinggi pangkatnya, semakin besar bagian dari medan perang itu yang harus dilihat sang pemimpin. Saya diam dan berdiri di posisi saya, tidak tahu apakah saya menjawab benar atau akan dapat sindiran memalukan lainnya. Ruangan sunyi, senyap sementara. Yoda berhenti dan menatap saya. Masih ada harapan bagi angkatan darat, kata Yoda. Wah, ruangan bersorak. Meskipun banyak dari yang akan saya tunjukkan kepada Anda mungkin atau mungkin tidak relevan tahun ini, semuanya ada di cakrawala dekat. Inilah medan perang yang Anda harus lihat. Dan jika tidak, Anda sedang bermain panah dengan mata tertutup. Jika Anda tidak melihat medan perangnya, saya tidak peduli berapa banyak hiruk pikuk yang Anda bawa. Saya tidak peduli seberapa Anda kira Anda pintar. Saya tidak peduli berapa banyak rahasia yang Anda pelajari. Usaha-usaha penghasil uang Anda pada akhirnya akan kandas dan hangus. Anda akan segera tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang dalam yang sebenarnya. Sebuah perang tak terlihat sedang dilancarkan sekarang. Dan mereka ingin membuat Anda tetap teralihkan dengan hiburan beracun, berita yang relevan semu, dan disinformasi. Siapa mereka? Apakah mereka memang ada? Saya tidak tahu. Tapi saya memang tahu segala yang akan segera Anda pelajari ini terbukti nyata atau mudah dilihat. Begitu Anda melihatnya. Apakah Anda melihatnya atau tidak, sepenuhnya bergantung pada seberapa erat Anda memperhatikan